Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mohon maaf ya, agak telat gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting isinya nanti daging gitu. Mas, selamat malam juga untuk Mas Yogi Surya dari MNC Sekuritas dan semua teman-teman yang udah ngeluangin waktu malam hari ini. Terima kasih banget. Semoga acara malam ini membawa banyak kebermanfaatan buat kita semua. Oke, Mas Yogi. Kayaknya 17 orang, 16 orang gitu ya. Udah nunggu banget nih malam ini. Gue udah nunggunya udah lama banget. Gimana sih? Suara Mas Yogi nggak masuk nih ke mute kayaknya. Oke. Jadi gimana sih caranya pakai motion trade kayak gitu? Cek. Iya. Oke, gimana sih cara pakai motion trade? Mungkin teman-teman butuh cara buka chartnya tuh gimana gitu ya, karena kebutuhan kita trading. Tadi sama ayah dulu ya. Ya. Cek suara Mas Yogi belum masuk ya? Halo. Masuk nggak suaranya? Halo, hati ya. Belum kedengaran juga. Kecil ya, kecil banget suaranya. Banget ya, suaranya kecil banget. Oke, halo, cek 1 2 3. Masuk nggak? Oke, ya baru masuk. Aman ya? Aman. Oke, Pak Gofar nggak hadir, Mbak Tia? Mas Gofar itu kalau jam kerja dia super sibuk, biasanya belum nyampe rumah karena dia kerjanya tuh di luar kota gitu. Oh gitu. Dia tuh agak-agak ini apa namanya, cari rumahnya agak minggir gitu. Jadi perjalanannya agak jauh. Tapi ntar katanya mau join. Nggak boleh, takutnya terlambat. Ya. Belum dimulai ya, ini dulu nih. Suaranya agak hilang lagi Mas Yogi. Hilang lagi, ya Allah. Halo, cek 1 2 3, aman nggak? Ya ada, sekarang udah aman. Oke. Sebelum mulai ya, maaf motong. Masih ada kendala nggak ya? Kendala dasar lah istilahnya. Entah yang baru buka akun, entah yang coba lihat dananya udah masuk atau belum, masih ada kendala nggak? Bapak Ibu semua nih yang hadir boleh open mic aja lah. Iya boleh open mic, langsung open kamera juga nggak apa-apa biar Iya kelihatan. dong, biar kelihatan muka-muka semangat nih. Makanya harus ke sana. Semangat banget. 45. Saya di mobil, masih di mobil, tapi aman, alhamdulillah udah bisa buka. Oke, Pak Ujang masih di kendaraan. Ya udah, hati-hati Pak. Siap, terima kasih. Ya, diikutin aja acaranya. Oke, Mbak Tia, kalau mau dibuka silakan sok atau. Oke. Tadi sih sebenarnya udah kita buka ya sebelum Mas Udah ya. join gitu. Sebenarnya kita udah buka gitu. Jadi Dari bursa. Oke. Iya, tadi kita udah buka. Kita hari ini akan bahas tentang gimana sih cara pakai motion trade gitu. Terus Ya. mungkin akan dikasih tahu cara-caranya gimana sih kita masang-masang itunya kali ya Mas ya, masang indikatornya di motion ya di motion trade. Terus mau cara masang kondisi. Iya. Ya, betul. Sama mungkin biasanya tuh kalau yang kerja tuh butuh masang ini trailing stop. Periode. Ya. Kalau di MNC tuh ntar dijelasin sama Mas Yogi. Jadi malam ini tuh banyak lebih teknikal kayak ini ya, lebih teknisnya teman-teman menggunakan aplikasi motion trade. Dan malam ini juga saya sebenarnya belajar juga bareng-bareng sama teman-teman karena saya juga
join di MNC itu juga kan baru juga. Jadi saya banyak belajar, ntar mungkin saya banyak tanya juga gitu, caranya tuh gimana gitu. Ntar bisa digabungin sama kayak indikator-indikator yang sering kita pakai gitu. Gimana sih kita migrasi ke MNC tuh yang enak biar kita tuh nyaman pakainya nih aplikasi Motion Trade. Kalau selama ini sih saya udah coba masukin dana, terus habis itu saya juga udah coba withdraw ya kan, maksudnya biar kita ngecek juga nih caranya gimana. Udah saya top up lagi kayak gitu. Jadi udah saya coba-coba gitu. Terus habis itu enaknya di aplikasi Motion Trade nih, kalau beli reksadana tuh di satu aplikasi gitu. Jadi teman-teman kalau yang emang mau, oh aku maunya reksadana aja, terus tak pakai Motion Trade. Oke, sekarang kita akan langsung belajar kali ya. Ini udah banyak nih lumayan 19 orang gitu. Kita akan langsung belajar sama yang punya Motion Trade-nya nih gitu. Cara makanya gimana sih Mas Yogi gitu. Tolong cerahkan kita malam hari ini. Waduh, siap. Silahkan waktu dan tempat dipersilakan. Izin share screen ya Mbak Tia. Ya, udah saya jadiin Mas. Oke, tampil nggak ya? Tampil di layar? Tampil. Tampil ya, aman ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Tia ya kan. Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir malam ini, menyempatkan diri untuk kita sama-sama sharing diskusi untuk aplikasi Motion Trade ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum di mute. Oke. Ya. Nah, jadi malam ini perkenalkan lagi sekali lagi, mungkin ada yang belum kenal ya kan. Saya Yogi dari MNC Sekuritas. Malam hari ini mewakili untuk kita bisa diskusi gimana sih cara pakai. Suaranya mohon maaf agak jauh lagi Mas. Iya, suaranya ya. Dia mintanya deket-deket banget. Aduh. Oke, cek. Oh, nih. Mantap ya. Nah. Jelas ya. Oke. Jadi malam ini kita mungkin sifatnya diskusi ya. Jadi diskusi gimana sih cara pakai aplikasi Motion Trade dan karena memang dari aplikasi ini ada beberapa fitur yang memang unggulan daripada aplikasi Motion Trade ya. Nah, saya hanya refresh aja, mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah pada coba dan udah ngerasain ya feel-nya gimana transaksi pakai Motion Trade. Jadi saya hanya refresh aja ya kan. Ini adalah stock price-nya ya. Jadi Bapak Ibu yang basic sekali untuk harus diketahui adalah antara bid sama offer ya. Jadi ada pembeli sama penjual, karena ini adalah memang sifatnya adalah pasar ya. Jadi tapi pasar modal gitu. Oke, nah jadi hukum penawaran pun akan terjadi ya, nawar lebih murah belinya, jual lebih mahal pastinya ya. Prinsipnya adalah saham idealnya belinya murah, jualnya mahal gitu ya. Nah, kami dari MNC Sekuritas memberikan platform, yaitu aplikasi Motion Trade untuk Bapak Ibu semua menggunakan, bisa bertransaksi, bisa berinvestasi. Yang pertama, setelah mengetahui daripada bid offer ini, lalu ini secara teknisnya, secara order, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja yang buy ordernya, ya. Lalu akan tampilan seperti ini, ya. Nah, ini adalah updatean terbaru ya daripada aplikasi Motion Trade. Di mana update-nya ini ada yang sistemnya ini by quantity atau mau by rupiahnya, by IDR ya. Jadi kalau mau beli misalnya Bapak Ibu semua base-nya on lot ya, quantity. Misalnya saya mau beli saham Adaro itu kan. Nah, ini price-nya 3280. Tapi saya mau beli misalnya 10 lot gitu ya. Nah, ini berapa sih dananya yang harus dikeluarkan? Inilah dananya yang harus dikeluarkan. Ya. Oke. Nah, ini dana ini sudah termasuk fee ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya fee transaksi. Ini adalah belinya 0,18%, jualnya 0,28%.
Dan ini sudah termasuk pajak final. Jadi Bapak Ibu nanti ketika ngurus SPT tahunan ya, jadi hanya sifatnya melaporkan aja, tinggal silakan sounding ke MNC atau kirim email atau melalui saya juga bisa untuk dimintakan keterangan bahwa akan melaporkan SPT-nya ke pajak ya. Nah, ini karena sudah pajak final. Nah, tapi sebaliknya ya, kalau Bapak Ibu misalnya mau buy rupiah gitu ya, buy rupiah ini saya punya uang misalnya 5 juta gitu ya. Saya beli saham Adaro tuh berapa banyak ya gitu ya. Oke, coba kita nah seperti ini ya. Jadi kalau kita dengan uang 5 juta beli sahamnya Adaro Energy, ini kita akan kebagian sebanyak 15 lot. Nah, ini adalah updatean terbaru motion trade ya. Oke, nah lalu setelah sudah isi begini, ini ada haircut ya. Haircut ini adalah nilai resiko. Nilai resiko maksudnya ini dari tim risk management MNC Sekuritas. Jadi memberikan nilai resiko liquid atau tidaknya ini saham sebanyak persentasenya adalah 30%. Gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu mentoleransi untuk persentase nilai resiko yang akan dijalani untuk investasi. Nah, ini akan menjadi patokan ketika kita mau beli saham. Berapa sih toleransinya Bapak Ibu semua? Gitu ya. Setelah ini sudah oke, silakan klik confirm-nya. Lalu langsung cek yang namanya order list. Ya, selalu ya. Jadi di order list ini akan tampil apapun aktivitas kita dalam satu hari perdagangan kalau memang kita melakukan beli dan jual. Oke, ini adalah beli dan ini adalah jual, sama kayak seperti beli, tinggal masukkan apa kode sahamnya, lalu input berapa price-nya, berapa kuantitinya. Setelah itu silahkan confirm, jangan lupa cek di namanya order list. Dan ini bisa direvisi selama orderannya masih open ya, masih antri. Lalu bisa di cancel order selama orderannya beli atau jual itu masih statusnya open atau antri. Oke. Nah, lalu juga untuk teman-teman yang memang kesibukannya tinggi ya. Kami punya di sini yang namanya aplikasi super order. Nah, super order itu isinya apa aja? Nah, yang pertama ini super order, saya satu-satu ya bahas ya. Nah, di dalam kelompok order ini, jadi kalau Bapak Ibu lihat menu, kalau mungkin dari handphone ya, itu ada di pojok kiri bawah yang orange, klik aja. Nanti di dalam kelompok order ini ada yang namanya super order ini ya. Nah, ini super order isinya ini. Ada if match, GTC, break order, trailing, advance, split order, atau lihat uploadan ordernya ya. Oke, yang pertama adalah saya mau bahas masalah if match order ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan, fitur ini bisa digunakan misalnya kalau memang yang Bapak Ibu senang namanya yang sahamnya baru IPO gitu ya. Nah, ini untuk IPO hunter ini kepake banget nih. Jadi katakan misalnya saham ini awal listing IPO di bursa harganya 150 ya kan, tinggal kita lihat kalau memang dia oversubscribe ya kan, dan dia masuk papan akselerasi atau tidak. Kalau masuk ke akselerasi berarti kenaikannya hanya 10%. Tapi kalau enggak mungkin bisa naik sampai 50% ya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal ini aja tentukan harganya. Misalnya dia listing harga 150 ya kan saham tersebut. Ya udah tinggal diisilah. Biasanya kalau IPO cenderungnya dia akan lari ke atas ya kan. Begitu nanti 100 misalnya 160 atau 170, Bapak Ibu mau beli silakan ya kan. Nah, ini misalnya nggak mau ikutin offering-nya ya, book building sama pooling ya. Jadi mau beli live aja di market. 170 saya mau beli dengan quantity misalnya 100 lot ya kan. Nah, lalu di sini ada yang namanya auto sell ya. Jadi langsung jual. Jadi Bapak Ibu melakukan satu kali instruksi, 2 order yang jalan. Nah, di sini untuk otomatis jualnya kita berikan maksimal sampai dengan 10 langkah ya. Nah, ini 10 tick namanya ya. 10 step ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau katakan 8 step.
andai kata kebeli 170 ya, berarti 170 dari 170 8 step ke atas itulah harga yang akan kita antrikan untuk jual. Oke, gitu ya pemahamannya ya. Jadi Bapak Ibu sekali instruksi ordernya 2 yang jalan. 170 dulu kena, begitu marketnya live, open, terus langsung pasang jual sistemnya. Jualnya berapa? 8 step ke atas. Gitu ya. Ya step tuh ini ya, ini anak tangganya step ya. Jadi misalnya beli, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kira-kira angka yang ada di sini 8 step dari harga pembelian otomatis akan langsung terjual. Oke, Bapak Ibu nggak usah repot-repot lagi mesti ditengok-tengok ya. Oke. Nah, kalau yang jual ini sebaliknya ya. Jadi kita mau buyback auto buy ya. Jadi kita sudah tentukan berapa harga jualnya, tapi secara analisa mungkin Bapak Ibu yang ya dari kenalan saham ya, biasanya selalu kasih trading plan, kasih analisa bahwa saham tersebut potensinya hari ini akan ada kenaikan. Jadi nggak ada salahnya kalau memang kita punya barang kita jual dulu, nikmatin keuntungannya. Tapi sebenarnya dia akan ayun, biasanya gitu ya, akan ngayun. Setelah dia naik, dia akan lari ke bawah. Jadi ketika dia naik saya jual, begitu dia lari ke bawah, saya mau beli lagi, gitu ya. Nah ini auto buy. Tentukan harganya jual berapa, nanti belinya auto buy maksimal 10 step, ya, gitu ya. Oke. Nah, menu daripada super order ini tidak ada yang seperti orderan biasa yang bisa direvisi, tapi hanya bisa di cancel, Bapak Ibu ya. Jadi kalau andai kata Bapak Ibu ada salah input untuk beli atau jual di menu super order, itu nggak bisa direvisi. Jadi cancel dulu, nanti silakan input yang baru. Oke? Jadi nggak ada yang namanya amen atau revisi. Baik, satu persatu ya. Oke, sampai sini saya sambil jalan aja, kita diskusi aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain? If match order, boleh? Mudah-mudahan saya ngomong nggak kecepatan. Suara saya masih jelas ya, masih aman ya? Jelas aman. If match Oke. ordernya itu bisa, oh ya harus buy dulu baru nanti sell gitu ya? Betul, karena kan nggak boleh short sell ya. Oh iya 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 iya, oke oke, ampun ampun. Mas Gofar join tuh. Oke aman katanya. Aman ya, welcome Pak Gofar. Nah, if match order bukan hanya digunakan misalnya yang IPO hunter, tapi mungkin memang sudah ada perhitungannya terhadap saham tertentu yang memang kondisinya tahu secara analisa trendnya dia mau kemana gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk if match order ya. Nah, tapi if match order ini tidak bisa digunakan dalam waktu periode, hanya bisa dipakai dalam 1 hari perdagangan. Nggak bisa satu sesi ya. Jadi 1 kali perdagangan dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, kalau memang misalnya belinya berhasil tapi jualnya nggak sampai, misalnya, ya kan, otomatis barang kita masih ada di portofolio, gitu. Besok kalau mau jual, input jual lagi. Oh berarti kalau misalnya nggak kena nih sell-nya, berarti kita harus input jual manual hari berikutnya. Nggak bisa di hari itu. Nggak bisa. Oke, Karena sistemnya jalannya kan 1 hari perdagangan. Oke, ingat-ingat ya, berarti nggak bisa di-amen gitu ya? Saya hanya di cancel bisanya ya. Bisa di cancel. Oke, ini kayaknya cocok buat kalau planning kita tuh yang BOB gitu, buy on breakout. Jadi kayak ntar kita masuk kalau udah breakout. Kadang kan saya kasih plan gitu ya, kalau udah breakout harga segini misalnya, itu cocok nih pakai apa namanya if match order. Kan kadang ada tuh saham-saham yang harus nunggu breakout dulu. Teman-teman bisa pakai ini. Terutama teman-teman yang kerja kali ya. Yang tidak pantau saham setiap saat. Lanjut kayaknya deh, kayaknya masih aman. Soalnya aktif-aktif kok ini. Kalau nggak ngerti pasti tanya. Lanjut. Nah, ini suaranya Mas Yogi hilang lagi. Kecil.
Oke, ini suaraku nih. Ya udah. Aman ya. Oke. Siap. Nah, ini yang pertama di super order, namanya if match order. Oke, yang berikutnya ini dalam super order ya, yang bisa digunakan adalah GTC order. Ya. GTC itu adalah good till cancel. Jadi sampai kita sendiri yang memang membatalkan orderan itu, gitu ya. Oke, nah ini baik banget, berguna banget untuk memang yang teman-teman hari ini hadir punya kesibukan atau punya kegiatan yang full seperti siapa tadi Mas Gofar ya, Mas Gofar kegiatannya full ya kan. Nah ini berguna nih ya kan, pakai GTCN aja ya gitu ya. Jadi kalau GTC ini memang kita nggak terlalu by kondisi banget, tapi memang kita sudah tentukan harganya. Contoh, misalnya saya mau beli saham Adaro Energy, ya. Sekarang running di harga 3280, saya nggak mau kalau 3280 kemahalan ya menurut saya ya. Jadi saya mau kalau dia turun sampai 3200 baru saya mau beli. Oke, input 3200, lalu kuantitinya saya mau beli 100, oke. Lalu ini tinggal kita setting. Ceritanya 2 minggu ke depan, saya benar-benar yang namanya nggak bisa ngapa-ngapain, hanya full kerjaan karena deadline semuanya 2 minggu ke depan. Ya, tapi saya naksir mau beli Adaro. Oke, nah ini Bapak Ibu tinggal setting aja nih. Ya, ini bisa dipakai dalam 1 bulan ya, 1 bulan ke depan bisa digunakan. Ya, tapi kalau mau pakai 2 hari, 2 minggu silakan aja. Oke, nah ceritanya saya mau pakai dalam 2 minggu karena 2 minggu ke depan saya benar-benar nggak bisa lihat motion trade. Oke, nah ceritanya saya pasang sampai dengan tanggal 3 lah. Jadi orderan saya malam ini ya, karena ini GTC bisa dilakukan untuk inputan ordernya belum jam 8.30 pagi. Ya. Kalau saya boleh saran, Bapak Ibu semua kalau mau pasang GTC setelah jam 12 malam. Ya, karena apa? Karena malam ini masih maintenance, masih tarik data untuk admin dealing kita, IT kita dari perdagangan hari ini ya. Jadi setelah lewat jam 12 malam baru Bapak Ibu silakan pasang. Tapi kalau memang mau coba ya setelah after market tutup terus pasang ya kan, market tutup kan 3.15. Terus Bapak Ibu mau pasang nih jam setengah 4, dicoba aja. Gitu ya. Oke ya, dicoba aja ya. Nah, jadi setelah ini pasang sahamnya apa, harga berapa, jumlah lot, lalu periodenya ya maksimal 1 bulan. Setelah itu silakan dikonfirm aja. Ya, setelah confirm nanti Bapak Ibu ceknya ya karena pakai menu super order ya di sini. Nah, ini super order. Nanti Bapak Ibu ceknya adalah di super order list ini. Ya. Oke, kalau orderan biasa memang hanya di order list. Tapi kalau pakai menu super order, ceknya di super order ya. Super order list. Nah, di sini dari yang tadi if match order ya pertama ya ini bisa dicek if match ordernya ya kondisinya apa. Yang penting adalah lihat statusnya di sini. Jadi menu super order ini akan berjalan setelah kondisi yang dianggap memenuhi syarat ya apa yang seperti nasabah mau. Ketika sudah berhasil memenuhi syarat, dia akan sistem akan jalankan orderannya dan status di dalam super order list ini akan berubah menjadi execute. Jadi Bapak Ibu ketika nanti cek di super order list, kalau tulisannya execute bukan berarti berhasil ya, tapi secara kondisi sudah memenuhi syarat dan orderannya jalan. Nah, gitu ya. Nah, ini memang awalnya sih rada ribet ya, tapi nanti mungkin depannya biasa nih ya. Nah, jadi harus 2 antara super order list sama order listnya. Jadi ketika di super order list nanti Bapak Ibu orderannya statusnya sudah execute, cek order list. Tinggal dilihat statusnya open atau match. Ya. Oke. Nah, saya balik ke GTC. Setelah terpasang seperti ini, sistem akan
jalankan setiap jam 8.30 pagi selama sampai dengan jatuh tempo yang saya mau sampai tanggal 3 bulan 8. Gitu ya. Adaro 3.200 100 lot. Kalau sampai jatuh tempo ini belum juga berhasil, ya otomatis kita akan input ulang. Gitu ya, Bapak Ibu silakan input ulang lagi karena sudah expire. Oke, ini untuk beli ya. Sama seperti jualnya, silakan Bapak input, ya, Ibu input berapa harga yang dimau, jumlah lotnya. Nah, ini ada shortcutnya. Mau jual sebagian, mau jual keseluruhan, silakan aja. Lalu periodenya juga kalau memang perlu setting periodenya. Ya, setelah itu confirm, cek di dua tempat. Yang pertama adalah super order list. Ya, ini tinggal dirubah ya Bapak Ibu ya. GTC ya kita ceknya di GTC. Setelah sini dilihat bahwa statusnya sudah execute, tinggal dicek order listnya berhasil nggak, match atau belum, atau masih open, gitu ya. Nah ini adalah GTC. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Silakan. Sembari nunggu, ini ada pertanyaan kayaknya. Boleh ya sambil jawab. Mas Yogi. Boleh, Mas boleh Yogi, Pak. Silakan Pak. Yang masuk ke super order list, apakah semuanya yang di dalam super order, termasuk image order, GTC order? Ini Pak, ada pilihannya Pak. Jadi yang termasuk di super order list ada GTC, if match, break order, sama trailing order. Oh, itu masuk ke dalam super order list. Ini ya super order list Pak. Oke. Tadi ada pertanyaan nih sedikit nih, boleh ya sambil jawab ya. Ini ada pertanyaan, Mbak, ada recording kan? Oke. Ya itu ada yang tanya, anaknya rewel, ada rekamannya enggak? Gitu. Siap. Ya, banyak emak-emak. Waduh, nggak apa-apa ya, investasinya jalan tapi. Betul. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Untuk saya mau lanjutkan ke super order list, super order berikutnya. Oke. Nah, ini setelah if match GTC, nah ini break order ya. Ini balik lagi sesuai kebutuhan. Kenapa fitur ini dinamakan break order? Memang ini dibutuhkan ketika memang saham tersebut mengalami break, baru kita mau order. Ya, tadi seperti Mbak Tia tadi bilang ya, gitu ya. Jadi memang ada beberapa saham yang memang polanya seperti itu atau trennya kayak gitu, ataupun trading plan-nya memang menunggu dia break dulu baru kita mau beli, karena confirm kalau dia sudah break sahamnya rally ke atas gitu ya. Oke. Nah ini bisa digunakan, namanya break order. Caranya gimana? Nah ini benar-benar yang memang sistem melihat secara kondisi harus memenuhi syarat baru orderannya jalan. Saham Adaro ya, nggak apa-apa ya, saya lagi rada seneng sama Adaro Energi nih. Iya. Lagi naik terus soalnya. Iya, bukan tim sukses bukan ya, tapi memang seneng aja sama Adaro. Oke ya. Nah, ceritanya saya mau beli nih ya, perhitungan saya secara analisa teknikal atau grafik, menurut saya ketika dia mencapai di harga 3260 baru sahamnya confirm akan lari ke atas. Nah, ketika sahamnya 3260 baru saya mau beli di harga 3270. Oke, 3270 saya pasang target saya ya. Memang ini ada pilihannya Bapak Ibu, tapi saya menyarankan ini tidak perlu diganti. Biarkan aja tetap di harga last price. Ya. Karena kalau ini dirubah, contohnya misalnya, memang kita kalau mau beli saham patokannya ke over ya. Nah, tapi ini ada pilihannya kalau kita mau nawar misalnya di best bid price min 1, nanti harganya akan mengikuti. Ya, nah ini 3280, lalu contohnya lagi min 2-nya ya. Nah, ini 3270 gitu ya. Oke, tapi kalau saya sih kalau boleh saran ini tetap berada di last price ya, tapi saya inginkan adalah 3270.
Lalu setelah itu jumlah lotnya ya begini. Nah, ini kondisi ya. Kondisi yang harus diisi. Yang pertama adalah price base ya. Jadi benar-benar berdasarkan harga ya, berdasarkan harga. Suaranya agak jauh nih. Jauh lagi ya. Udah belum? Belum. Suaranya menghilang, muncul, menghilang, mungkin sinyalnya barangkali ya. Iya, suara aja ngeghosting ya, Pak. Maaf ya, aduh ini Ada. Itulah namanya juga batu bara ya Mas Yogi. betul Pak, gitu ya. Jadi benar-benar ya batu bara. Kalau kondisinya baru cakep tuh, Iya, ngebul. kalau lagi naik emang naik semuanya. Oke, ya lanjut ya. Ya. Oke, jadi yang pertama kondisinya kalau kita mengikuti berdasarkan harga, ya ini memang ada pilihannya, ya. Dan biasanya ini sepertinya balik ke masing-masing nasabah. Senangnya mau beli langsung apa nawar, ya karena ini hanya kondisi, tapi harus diisi, gitu ya, karena sistem akan menjalankan ordernya ketika kondisinya memenuhi syarat. Nah, kalau saya boleh saran, ini adalah Bapak Ibu kalau mau beli silakan pakai yang namanya best bid price, ya silakan, karena kita atau best offer, ya kan, beli langsung lah, gitu ya. Saya pakai best offer price. Lalu setelah itu ini lebih besar, saya ganti ya, lebih besar. Nah, Bapak Ibu di sini kalau lihat ada lebih kecil, lebih besar, ini satu tik ke atas, satu tik ke bawah ya. Jadi lebih besar dari 3270 ya, berarti 3260. Oke. 3260. Karena apa? Target saya 3270 saya mau beli. Jadi kondisinya yang jalan nanti ketika kondisi best offer price ini di sini ya. Best offer price ini lebih besar dari 3260 ya. Jadi ini plek-plekan ya. 3260 ada di sini, 3270 benar-benar ada di offer. Baru akan jalan ya. Yang tadi saya bilang di super order list ya, di bagian break order ini statusnya ya, statusnya di sini akan execute ya Bapak Ibu ya. Nih statusnya di sini ini akan execute ya, sudah bisa dijalankan. Tinggal nanti Bapak Ibu cek lagi di order list open atau match ya, gitu. Nah, jadi yang pertama 3270 memang kondisinya 3260 ada di bid, lalu 3270-nya ada di offer ya. Nah, ini karena mintanya lebih besar dari 3260. Target saya ini. Dan ini juga bisa by periode. 1 bulan maksimal Bapak Ibu bisa pakai. Setelah input tinggal. Ya, enggak menyita waktu Bapak Ibu semua, enggak ada yang dirugikan, kegiatan tetap jalan, deadline-nya tetap terpenuhi. Oke. Setelah setting waktunya, tanggalnya, silakan klik confirm. Oke, itu beli ya, break order ketika memang sahamnya break baru kita mau beli. Oke. Selanjutnya adalah penjualan. Nah, penjualan ini adalah menu salah satu fitur unggulan dari Motion Trade karena apa? Di dalam fitur break order untuk penjualan ini Bapak Ibu bisa pasang double order sekaligus ya. Jadi yang namanya di saham Bapak Ibu bisa menjaga stop loss ya, kerugian, lalu bisa juga menentukan target price atasnya. Dan ini bisa jalan bersamaan. Yang pertama ya, contohnya yang pertama, saya mau pasang ketika saya udah beli tadi 3270, kalau dia ada penurunan sampai dengan 3.200 saya mau jual. Ya. Ini 3.200. Ini masih berdasarkan harga ya. Nah, kondisi yang harus saya masukkan adalah ini best bid price. Best bid price ini saya kasih lebih kecil dari 3210. Oke, ya. Jadi nanti sistem akan jalankan setelah ini kondisinya masuk, ya.
karena saya jaga stop loss saya di harga 3.200 targetnya. Jadi lebih kecil daripada 3210. Setelah input ini, Bapak Ibu confirm, ya. Lalu mau pasang target price, input lagi, masuk lagi break order, yang bagian penjualan sell, tentukan harganya. Misalnya saya mau jual ketika harga 3370 gitu ya. Ini adalah target saya. Lalu ini dibiarkan aja. Kalau mau dibikin ke best offer juga boleh, atau kalau saya sih mungkin prefer ke best bid ya. Lalu ini lebih besar dari 3360. Oke, ini target saya 3370. Nah, otomatis sistem akan jalankan ya, tapi tetap yang namanya resiko itu ada. Resikonya di mana? Ketika ordernya dua-duanya jalan, takutnya biasanya ada beberapa saham yang ketika open market, dia open gap. Gapnya kemana? Gap ke bawah. Gitu ya, gap ke bawah. Ternyata yang saya pasang 3.200, dia nyentuh, kejemput. Berarti stop saya kepasang. Gitu ya. Nah, setelah bawah, lalu sahamnya baru mantul ke atas. Nah, ini adalah bentuk resikonya, khawatirnya ya. Tapi secara fitur, secara menu, ini bisa Bapak Ibu pasang kedua order tersebut. Pasang stop loss sama pasang target price. Ya, tinggal nanti lihat opennya marketnya, kalau syukur-syukur dia open gap up. Ya, target price saya kena. Itu aja bentuk resikonya, khawatirnya seperti itu. Tapi bisa dijalankan. Ini adalah unggulan daripada motion trade ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Saya banyak nih yang mau nanya nih antara break order sama trailing nanti nih. Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih bingung? Ada yang butuh diulang? Pak, tanya Pak, Boleh. yang break order. Kalau Beli untuk apa break jual, Pak? order sendiri itu untuk sekali order apa bisa untuk berapa hari atur waktunya gitu Pak? Ini Pak, ada periodenya Pak, 1 bulan Oh, ada maksimal. periodenya bisa ya? 1 Oh iya. bulan maksimal. Maksimal berapa hari Pak? 1 bulan Pak. 1 bulan. Oh. 1 bulan. Ya. Jadi nggak usah khawatir. Tetap deadline Oke. jalan, ya kan? Investnya tetap jalan. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Pak Gofar. Makasih ya Pak. Oke ya. Oh, ada yang tanya tuh. Ada udah 3280, Pak. Nyontohinnya kok di bawah harga itu terus katanya. Tunggu turun maksudnya. Ini saya memang mohon maaf ya, saya sedikit rasis nih karena lagi seneng sama ini. Oh, iya, Jadi betul. ambil contohnya yang ini. Oke. Yang ini. Bolehlah mau ambil contoh sama apa sih? Boleh coba dilihat. Ayo kasih masukannya. Sambil kita discuss. Apa ayo? Apa yang hari ini happening nih, apa nih? Agro. Oke, agro. Agro hari ini running berapa ya? 8.15 ya tutupnya ya. Oke, 8.15 ya kan. Agro 8.15. Suaranya kecil Pak. Cek suara. PNBS. Oke, PNBS. PNBS tutup di 70 ya, Pak. Oke, tutup di 70. Nah, ini mungkin sedikit aja. Coba kalau kita lihat tadi apa? Masuknya mana tuh? Ke chart, Mbak Tia, saya mau lihat sedikit aja. Sedikit doang sih. Banyak juga nggak apa-apa. Banyak juga nggak apa-apa ya. Oke. Kayaknya ini ya, apa namanya, PNBS masih sideways. Oh ya, masih sideways ini. Jadi volume juga kecil ya kan. Mungkin ya sinunggu ya. Tadi satu lagi agro ya. Agro hari ini volumenya gede ya. Agro volumenya gede, cuman mungkin kalau lihat di sini agro
Kalau mudah-mudahan ini ya masih net buy ya. Jadi hari ini ada net buy di saham agro, masih bisa di-collect. Hari ini volumenya gede. Ya kan, secara volume ini, secara candle-nya hari ini juga tinggi. Masih belum membentuk pola ya. Kalau MA sih secara MA sih udah disiplin lah ya. Jadi MA yang terkecil itu di atas ya kan, yang terberat itu harusnya memang di bawah ya kan. Masih bisa collect ya, masih bisa koleksi ya agro. Oh, masih bisa collect tuh. Pak, Ya. Ya Pak, keren Pak, keren. Keren tuh. Keren ya. Pak, keren. Tren ya Pak. Tren, sorry. Gini ya. Ini kalau udah bahas saham tuh semangat semua. Semangat. Apa sih? Keren ya, keren. Friend. Keren mungkin Pak. Oh, friend. Oke. Teman-teman. Smart friend ya. Friend. Smart friend ya Pak. Break nih udah Pak. Ya, jadi hari ini ada break tuh. Kemarin breaknya. Ya kemarin breaknya. Kemarin breaknya ya. Hari ini merah. Ya, jadi tanggal 1 bulan 7 dia sempat break, ya break high, teman nggak kuat, dia lari ke bawah. Kemarin ya dia break lagi, tutup di atas, hari ini tutup tutup merah, tapi kondisi one lah ya, walaupun merah ya. Oke, kalau friend kayaknya ngeri sedap, tapi kalau emang berani boleh silakan karena lotnya tebel-tebel banget, friend. Iya, nggak sabar ya. Ya, terima kasih. Ya Pak. Doit Pak, doit. Doit, waduh, oke. Doit hari ini masih net buy ya, Doit masih banyak, 1,3 juta hari ini transaksi, tutup di 398. Waduh, lumayan loh Pak, 24 poin ya, hampir 6,5%. Hari ini cuan banyak itu Pak. Waduh. Oke ya, siap cuan banyak lah ya. Jadi duit. Doit jadi duit ya. Kemarin Artonya juga jadi duit. Antam gimana Mas? Antam Mas? Antam sabar ya Pak, kalau Antam langsung aja saya jawab deh kalau Antam. Ya kalau Antam cukup ada sabar harus Pak, ini yang namanya investasi, inilah sahamnya. Ya. Sudah lama tidur soalnya saya punya. Betul Pak, dan prediksi juga tidurnya masih rada tidur terus Pak, masih mimpi dia. Ya. Ya ini sama Telkom. Telkom juga. Telkom karena apa ya? Telkom kalaupun ada kenaikan 1%, 2% udah gede banget ya, karena secara laporan keuangan juga minus terus. Ya, karena sinyalnya hilang-hilang. Waduh, oke. Enggak ke satu provider ya Pak, ada Indosat, ada Excel Pak. Semangat, biar semangat. Semangat, oke ya. Jadi saya balik lagi ya tadi ya. Saya balik lagi ke break order ya. Nah ini break order pembelian. Jadi memang secara analisa Bapak Ibu yang didapat ya kan, atau memang ahli untuk menentukan grafik teknikal, saham itu break baru beli. Confirm sahamnya akan lari ke atas. Oke, nanti jualnya keunggulannya adalah ini bisa pasang double, Bapak Ibu semua. Bisa pasang stop loss, bisa pasang TP di atas. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih mungkin belinya nggak pakai break order, belinya polos aja, beli biasa. Tapi karena sahamnya kelihatannya kok masih ada guyuran terus ya udah deh. Belum dapat cuan, yang penting jagain stop loss-nya deh. Boleh pasang break order, pasang yang stop loss-nya. Jadi emang udah tahu masih lari ke bawah, daripada amsyong ya kan, mendingan ya rugi lah ya, masih ada yang balik gitu. Oke, ini break order ya. Ada yang lagi yang ditanyakan untuk break order, Bapak Ibu? Ini biasanya paling rame loh break order nih. Ayo. Nggak apa-apa, diskusi aja, kita diskusi ya. Boleh langsung ngomong. Tiki-tiki Mas. Bang Danisa. Danisa ya. Apa? Tiki ada info apa Pak Danisa Pak? Lama tidur. Aduh. Terlalu enak mimpi kali ya. Iya, dia pintu loh Pak, bikin hoax ya.
2000 Nah itu 2009 baru naik udah mau tidur lagi, Pak. makanya itu. Dia hoaxnya pinter dia 2019 ke 2020 katanya mau dicaplok sama BCA ya kan. Gitu ya. Ternyata nggak realisasi sampai 2022 ya kan. Nah ini bikin hoaxnya paling pinter dia nih BGTG nih ya kan. Bikin hoax Tapi yang kalau saya belum rekomen sih BGTG ya Pak. Gitu Ini ya. masih mengkhawatirkan lah, orang masih banyak jualan Pak. Tuh summary-nya hari ini 134.000 lot yang jualan. Yang berani beli cuma segini. Gitu ya Pak. Saya sih masih rekomen kalau punya, kalau bisa jualan. Gitu ya. Oke. Rugi dilepas ya. Daripada Bapak diem aja jadi penonton, mendingan cut loss switching. Siap. Menurut saya, ya menurut Betul. saya ya. Tuh, Kita minimalkan dulu, Mas. Iya, paling enggak BP Pak, balikin ruginya dulu ya kan, Iya. switching ke yang lain. Nanti baru cari cuan ya kan. Ini dewanya nggak jadi manggung. Bakri saya sebenarnya no comment ya Pak. Aduh. Nggak, dewa nggak jadi manggung. Emang siapa Dewa yang ini. ngajakin manggung, Pak? Manggungnya sama Raja kemarin kayaknya. Oh gitu ya, duet tuh Iya, keren malu tuh. sama Raja, jadi dewanya kalah. Raja duluan yang manggung. Habis Dewa yang lebih lama sih Pak grupnya ya kan, Raja baru. Oke. Ya, jadi ini order ya. Kalau memang nggak ada yang ditanyakan, saya lanjut nih ya, lanjut. Lanjut. Mau tanya Pak, tanya. Oke, siapa nih? Mbak Vira. Oke. Vira, ya. Kalau kita lagi mau pasang jual di biasa, itu kan langsung keluar ke offer ya. Jumlahnya kita misalnya 10 lot, langsung ada di, misalnya tadi tuh si Bapak Adro mulu lagi. 3370 misalnya ya, kan langsung keluar nih, langsung 10 lot di situ. Kalau jual. Kalau jual. Nah, yang saya tanyakan kalau misalnya pakai GTC, ya apakah misalnya 10 lot tadi yang di 3370 langsung otomatis dipasang di situ atau benar-benar tunggu benar-benar deket harganya baru dia keluar offernya kita gitu. Terus apakah ada perbedaan antara fee pakai GTC atau langsung gitu? Makasih. Sama-sama. Ayo Mas Yogi. Suaranya hilang lagi nih. Oke, masuk. Ya, kembali normal. Nah, yang pertama ya kan, jadi kalau kita di orderan biasa kita mau pasang di tabel jual, ya kan, ini jual polosan. Nah, ketika kita masukin saham, memang secara default ini akan keluar angkanya, ya kan. Nah, ini sebenarnya sistem default aja, ya. Istilahnya ini adalah best price, harga terbaik. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menetapkan harga penjualannya, silakan dirubah. Oke. Lalu kalau mau pasang GTC misalnya, tadi bagaimana pertanyaannya kalau kita punya 10 lot, 100 lot ya. Punya 100 lot, saya mau GTC nih, ya kan, GTC jual. Nah, tapi saya pasang sebagian mungkin gitu ya, Mbak Elvira ya. Apa langsung muncul semua yang kita punya atau kita masukin manual gitu kayaknya. Jadi masukin manual boleh, ataupun kalau misalnya udah kebanyakan lotnya, mau jadi Warren Buffett, udah jutaan lot, lupa ya, ini ada jalan pintas. Mau seluruhnya akan tampil. Kalau mau sebagian, silahkan. Ya, otomatis nih. Misalnya, saya mau jual nih, porto saya lah istilahnya ya, saya mau jual nih. Aduh, udah kebanyakan makan nasi, nanti diabetes ya, saya mau jual lah. Oh, diem-diem suka nasi juga nih. Iya, ya kan makanan pokok Mbak, ya kan. Ada nasi. Kayaknya suka sama Bapak juga tuh. Makan nasi bareng Bapak enak ya, kayaknya ya. Oke. Lanjut. Nah, ini GTC ya, GTC jual. Kalau saya mau jual, misalnya saya mau jual semuanya lotnya yang saya punya, ya udah saya klik 100%. Akan muncul nih
semua lot yang saya punya. Tapi kalau misalnya janganlah masih ngarep dia naik ya kan, setengahnya dulu deh, ya udah 450 saya mau jual. Oke. Ya Oke, enak, kurang nih. lebih Enak banget aplikasinya. ya, jadi mempermudah lah. Oh, yang berikutnya tadi fee yang ditanyain. Ya. Kalau kita order pakai order polosan aja sama GTC atau super order, fee-nya beda apa sama? Fee-nya tetap sama ya. Beli 0,18%, jualnya 0,28%. Murah nih. Banget. Transaksi 100.000 beli cuman dikenain fee 180 rupiah. 180 perak. Ya. Oke, nah kalau misalnya yang dilakukan adalah transaksi dalam satu hari, ya one day trading (ODT). Nah, ini ada pengecualian. Jadi fee-nya beli itu 0,15%, jualnya 0,25%. Tuh, udah kita kasih makin murah tuh fee-nya. Kalau transaksinya dalam sehari ya, one day trading (ODT). Beli pagi, jual sore, beli pagi, jual siang. Oke, nah itu berlaku untuk ke semua fitur. Mau beli polosan atau jual di super order, sama aja. Oke, mudah-mudahan menjawab Mbak Fira ya. Oke, makasih. Siapa lagi mau tanyain? Silakan Bapak Ibu. Kita dikasih waktu khusus loh sama Mbak Tia ini, kita discuss. Siap. Sampai Iya. pagi juga boleh. Biar ciamik ya. Ya biar transaksinya lancar. Oh pasti ya. Karena saya juga belajar. Oke. Lanjut. Break order ya tadi ya. Ya, ini adalah break order tadi menunya. Jadi benar-benar satu fitur yang unggulannya Motion Trade ketika penjualan bisa pasang double. Tapi tinggal disesuaikan sama kebutuhan. Perlu nggak pasang double? Atau satu-satu gitu ya. Nah, silakan tentukan. Oke, lanjut. Untuk menu berikut, saya coba tadi kan berbasis harga. Nah, ini ada pilihannya berbasis harga sama jumlah lot ya. Nah, kalau misalnya saya mau jual tadi kan nasi saya, ya kan, saya mau jual. Kondisinya ini mungkin saya jual 220, yang tercetak di sini jumlah lotnya adalah 218 lot. Nah, jadi kalau harganya misalnya saya mau jual 220, lalu ini saya pasang kondisinya best bid price. Ini lebih besar dari ini jumlah lotnya, maaf. 123.000 lot ya. Nah, sorry. Jadi lebih besar dari 218. Nah, ya. Lalu untuk ini jumlah lotnya, ya. Untuk lotnya ini ada pilihannya atau mau trade volume atau best bid volume atau best offer volume. Best bid volume ini, best offer volume sebelah sini, ya kan? Kalau trade volume biasanya mengikuti harga las. Lasnya terjadi berapa lot 220 adalah lotnya yang sebelah sini. Ya, ini silakan ditentukan. Ya, kalau trade, ya nanti tinggal dipilih. Ini kondisinya mau seperti apa? Lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan? Tentukan aja. Nah, setelah berapa orderan kita mau masuk, itu kan ada jumlah misalnya target saya mau jual 220 ya. 220 itu ada 3.104 sorry 10.611 ya. 10.611. Jadi ketika nanti misalnya sudah sampai 10.000 baru order saya masuk. Ya, baru order saya jalan ya. Belum tentu match, tapi order saya terlempar, dijalankan oleh sistem. Yang saya inginkan adalah saya penjualan di 220. Tapi ketika lotnya 10.000 ya, baru saya masuk karena ini ada 10.611.
Ini kalau berbasis harga sama lot ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih bingung, boleh buy harga aja dulu. Kalau udah fase, udah oke, udah enak, nanti coba tes ke bagian lotnya. Tuh, masuk ke lotnya. Oke ya. Tuh bisa berdasarkan harga atau harga dan jumlah lot. Oke, saya lanjut. Itu adalah break order. Nah, sebelum lanjut, ada satu nih muncul, Mbak Tia. Untuk aplikasi motion trade di laptop atau PC pakai webnya atau install aplikasi. Jadi memang kita masih application base, belum web, nggak ada web base-nya. Jadi harus download. Kalau PC, laptop silakan masuk ke browser, nanti masuk ke webnya ya. Nanti webnya adalah mncsecuritas.id. Oke. mncsecuritas.id. Nanti silakan pilih yang download area, nanti install. Karena kita memang application base. Oke. Lanjut. Setelah break order ini ada yang namanya trailing order. Mungkin Bapak Ibu ada yang pakai aplikasinya toko sebelah nggak? Ada yang pakai toko sebelah? Ada trailingnya nggak? Di toko sebelah. Itu tampilannya bisa diatur kah? Tampilan yang mana ya, Mas Gofar? Yang itu Pak, misalkan itu kan satu-satu ya, misalkan kayak lihat order, nanti ke order list itu untuk menu-menu yang di atasnya itu bisa ditampilkan dalam satu layar nggak ya Pak, settingnya? Suaranya nggak kedengeran Pak. Oke. Jadi kita memang customize ya, Mas Gofar. Customize-nya adalah kita siapkan kolom nih. Kolom 1 sampai kolom 10. Ini kita kalau mau simpen yang namanya workspace. Ya kan, misalnya 1 kita tampilkan simpen yang namanya trailing order. Ya. Nanti untuk kolom 2 saya mau misalnya tampilnya break order gitu ya. Nah, ini. Nah, tampilnya seperti ini ya. Ini secara penyimpanannya adalah caranya gini. Ini klik dulu settingnya ya. Klik setting. Nanti kalau misalnya ini titiknya ada di show blank menu, pindahin dulu ke last view menus. Kalau sudah dipindahkan, nanti tinggal di apply. Oh. Oke, gitu ya. Jadi tinggal di apply aja. Itu berarti udah otomatis nyimpen di yang itu ya Pak, yang kedua. Oke, nah ini kita hapus dulu. Nah, ini adalah tampilan untuk kolom nomor 2 ya kan. Coba kita cek ya kan. Nah, ini tampilan pertama trailing, tampilan kolom 2 saya maunya break order gitu ya. Nah, silakan di setting di kolom-kolom ini workspace-nya misalnya. Terima kasih Mas. Tadi setting itu masuknya dari mana, Mas? Setting ini, Pak, dari handphone apa dari laptop? Suaranya jauh lagi, laptop. Mas Yogi. Dari laptop. Dari laptop, Pak. Suaranya ya. Oh iya. Bapak dari handphone apa dari laptop? Dari laptop. Dari laptop. Oke, tampilannya ini adalah misalnya ke sini Pak, bagian kolom tuh ada yang kanan atas 1 sampai 10. Oke. Sama ya. Bapak tinggal pilih kolom berapa ceritanya mau simpen tampilan itu. Bapak masuk dulu kolomnya nomor 2 ya kan, misalnya masih kosong ya Pak. Iya. Oke, Bapak coba mau tampilin apa misalnya? Order book biasanya Pak Hasan. Iya. Ya, klik aja Pak. Jadi order book misalnya Bapak klik di yang namanya stock price ini. Ya, kalau saya udah keisi, saya mungkin kolom 3. Saya isi nih stock price ya. Nah, ini.
order book saya. Nah, kalau sudah begini Pak, nanti Bapak ini klik gambar settingnya nih Pak. Oke, gambar settingnya. Kalau ini dipastikan bahwa sudah di titik last view menus ya. Oke, kalau sudah nanti Bapak tinggal apply aja. Setelah apply di oke aja ininya. Nah, tinggal dihapus dan di sini nanti kita cek nih Pak. Tampilan pertama saya maunya trailing. Oke, trailing order. Saya mau tampilan kedua ada di break order. Saya mau tampilan ketiga saya ada di stock price. Ini akan tersimpan Pak. Oke, siap. Nah, customize ya. Nah, pertama Bapak Ibu, jadi memang kita kondisi untuk PIN memang ketika kita mau transaksi atau lihat portofolio ataupun order list, super order list itu membutuhkan PIN. Tapi kalau misalnya terganggu, harus bolak-balik masukin PIN, nanti Bapak Ibu silakan klik aja di sini ya settingnya. Ya. Setelah setting nanti di checklist ya yang tulisan save PIN. Nih. Checklist aja. Terus tinggal apply. Nah, oke, nanti secara otomatis kalau misalnya kita masuk kita balik ke order gitu ya, trailing order. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan sekali, nanti ke depannya bolak-balik masuk menu apa aja yang butuh PIN, nggak usah masukin PIN lagi. Takutnya lupa. Oke, bisa disetting save PIN ya. Oke, saya lanjut ke trailing order. Ini sesuai kebutuhan lagi, trailing order. Jadi memang kita mengharapkan sesuai ideal pembelian, harganya bottom, harganya dasar, ya, support paling bawah. Ya, kalau di technical mungkin support sampai berapa ya? Support 3 ya, Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Nah, itu bottom banget deh. Istilahnya bottom fishing, ya, serok harga bawah. Oke, nah, jadi menurut analisa yang didapat adalah ketika memang kita mau beli saham dengan informasi atau analisanya kondisi terbawahnya misalnya ini jangan. Balik lagi ya, Andro ya, maaf ya rasis ya. Nih, harga kalau terendah ada row ini memang hari ini low-nya sampai 3180 ya. Tapi kalau secara analisa mungkin secara analisa kalau lihat di chartingnya ada row. Oke, misalkan ya dia adalah titik terendahnya. Nah, ini di dalam 1 bulan dia punya titik terendahnya misalkan katakan inilah ya. Nah ini low-nya aja 2710. Nah, ini katakan ini adalah harga bottom, sangat-sangat dasar. Nah itu saya mau beli, ya. Saya ngarep dia turun. Oke, cara pasangnya adalah bottom fishing, ya kan? Kita ada row, ya, buy, best offer, ya kan? Kalau nawar, jadi jatuhnya adalah ke nah ini ada best offer plus 1, 2, 3 ya. Jadi ini adalah best offer nih Bapak Ibu ya. Nah ini adalah best offer. Ini adalah best offer plus. Makasih ya Bang Rindon. Oke, best offer plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ya, kalau saya memang saya nggak rubah. Saya tetap di best offer. Ya. Oke, kondisi yang selanjutnya harus diisi adalah if last price is lower than, jadi harga yang kita mau di bawah harga last price ya Pak, ya Bapak Ibu ya, jadi lebih di bawah harga last price ya. Nah ini last price-nya ada 3280, jadi kalau saya mau beli, saya mau di bawah harga last price, misalnya berapa? Misalnya 3200 ya kan. Nah, ini. Lalu kondisi berikutnya upper than berapa persen dari terendahnya. Nah, ini ya, dari harga terendah. Kalau informasi, jadi kalau Bapak Ibu pasang lagi di jam market open, sistem akan mengacu melihat harga yang terjadi ya. Harga yang terjadi adalah lastnya 3280, ya, minta 3200, terendahnya adalah 3180, sistem akan baca. Secara persentase dari harga terbawah mau mantul berapa persen. Ya kan, misalnya katakan 2.
atau 3%, ya. Jadi sistem akan baca dia akan lari ke bawah dulu, ya. Lari ke bawah dulu, begitu nyentuh 3180, kalau dia naik sampai 3%, baru akan terbeli. Jadi Bapak Ibu menentukan range beli, ya, antara persentase ini sama harga di bawah harga last price. 3.200 sama 3% setelah dari harga low. Inilah range yang akan terjadi pembelian. Oke? Bingung? Nggak apa-apa, kalau bingung saya senang. Nanti ngimpi. Soalnya, ya kan? Kalau udah ngimpi, besok execute langsung, ya. Mas Yogi tanya lagi. Siap. Biar maksudnya barangkali yang lain juga. Berarti ordernya kita itu akan terantrikan kalau sudah naik 3% dari harga low, Ke gitu. bawah, ya. Oh. Berarti Persentasenya kalau silakan. misalkan gimana? Iya, persentasenya silakan tentuin ya, Mas Gofar ya. Oke, jadi gimana? Berarti gini, aku tanya ya. Jadi harusnya dia turun dulu ke 3.200 gitu, baru ketika dia udah menyentuh 3.200 naik 3% baru terjadi, atau Bukan berarti ya, dari low-nya dia berarti ya. Dia kan low-nya di 3.180. 3%-nya dari low-nya dia, low terakhir. sabar Mas Gofar. Enggak, ini gimana sih, kan harga sekarang 3280. Iya benar nggak? Ya. Terus habis itu lower-nya 3.200 gitu kan? Mas Yogi. Ini bagian. Tolong tengahi pertikaian ini. Saya biar jelas itu. Suara Mas Yogi hilang. Suaranya nggak ada Mas Yogi. Apa sih? Mana ya? Halo. Sebentar, lagi ganti alat tempur. Kalau yang saya nangkep itu gini Mbak Tia, harga sekarang kan 3280. Nah, low-nya dia hari ini itu 3180. Nah, kita ngantrinya kan di 3.200. Berarti setelah dia turun nyentuh low-nya dia sebelum kita antri terus naik 3% baru antrian kita itu terorder gitu loh. Nah iya, pertanyaan, ya aku paham. Pertanyaanku ke Mas Yogi tuh gini, kan kalau kita dari 3280 itu turun ke 3180 itu kan ngelewatin 3.200 dulu kan. Nah itu harus nunggu dulu sampai dia nyentuh 3180 baru naik, atau ketika dia turun menuju 3180 kita itu udah orderan kita udah ke match di 3.200 gitu. Oh iya. Syaratnya dia itu emang harus turun dulu sampai 3180 atau 3.200 itu udah kena, kan bisa jadi nggak sampai 3180 ya, 3190 bawahnya. Terus naik lagi berarti nggak kena dong. Walaupun 3.200-nya kita udah kelewatan 2 kali. Gimana Mas Yogi? Ya. Ini kita nanti ngimpi loh beneran kalau nggak dijawab. Ini bingung beneran. Nggak kedengeran suaranya Mas Yogi. Nggak masuk. Beneran deh. Belum masuk. Masih belum masuk. Walaupun aku tahu Mas Yogi lagi ngomong. Cuma belum masuk. Mas Yogi lagi ngomong. Kalau dari mimik mukanya sih udah lagi ngomong gitu. Belum lagi benerin earphone-nya kayaknya. Iya. Teman-teman ada yang punya keresahan sama nggak? Kan pada nggak tanya kan, ya udah saya aja yang tanya gitu. Iya. Dah. Oke. Nah, gimana? Oke, masuk ya. Tolong tengahi kita. Oke ya. Jadi gini. Prinsipnya kalau kita pakai trailing order, memang kita ada keniatan untuk beli saham dengan harga yang paling bottom, paling rendah, ya kan?
dengan cara kondisinya yang pertama, ya kan, ini best offer price, saya menyarankan sih nggak usah diganti. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba, silahkan. Ini adalah kondisi best offer-nya di sini. Ini best offer plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ya kan, silahkan kalau mau dicoba. Lalu yang kedua adalah yang harus diisi if last price is lower than, ya. Jadi kondisi yang akan saya beli nanti harganya di bawah harga last price. Last price-nya ini yang tercetak adalah 3280. Jadi saya mau beli dengan patokan harga di bawah last price, yaitu yang saya isi adalah 3.200. Oke. Selanjutnya kondisi berikutnya ini adalah upper than, ya. Ketika nanti naik berapa persen dari harga terendah dari lowest price. Kalau yang tercetak adalah yang terendahnya sekarang adalah 3180, ya kan? Jadi dari ketika market menyentuh 3180, dia pull up ke atas naik, saya menentukan 3%. Jadi dari 3180 kenaikan 3%, itulah harga yang akan saya beli. Jadi Bapak Ibu silakan hitung, ya. Berapa sih 3%-nya dari 3180, ya kan? Nah, kalau misalnya lihat di sini ya, mungkin 3190 ya. Kalau 3180 mungkin 3% ini kurang lebih ya antara 3210-an ya, mungkin ya. Jadi ini saya sesuaikan aja ya. Gini. Oke, aku tahu sekarang. Kebayang ya? Jadi Ya, itu kira-kira ya. Kondisinya itu emang harus 2. Ya. Jadi memang kita hitung dulu ya kan, kita berapa persen sih maunya ketika nanti sudah sampai harga yang terendah, dia pull up ke atas, ya, persentasenya berapa yang kita mau beli, tinggal kita hitung. Pertanyaannya gini, kalau dia nggak sampai harganya itu turun terendah, berarti kondisinya batal semua. Sorry, gimana Mbak Tia? Misal kan tadi dia bilang lowest-nya terendahnya 3180. Nah, kalau kondisinya harganya itu nggak nyampe 3180, tapi nyampe ke 3200. Berarti kita nggak kena juga tuh, walaupun kita ordernya di sekitar 3200-an. Oke. Jadi lowest price ini sistem akan baca apa yang tercetak kejadian kondisi lagi market open. Open, low-nya ada di berapa? Kalau 3180 sistem akan baca ini. Gitu. Tapi berarti kalau bukan ketika misalkan ini kan sahamnya kan open nih Mas Yogi, terus dia naik kan. Nah, setelah naik dia koreksi nih. Koreksi waktu pas open itu kan dia udah sempat turun sampai 3180 misalkan gitu kan. Betul. Ini yang terjadi ya. Terus udah naik, terus dia koreksi lagi. Lah itu yang tadi Mbak Tia tanyakan, pas dia koreksi lagi yang kedua, dia itu nggak sampai harga low yang tadi yang 3180 kayak gitu. Itu akan tetap cuma sampai mentok 3200. Ya, misalkan 3200 kayak gitu. Itu akan tetap antrian kita tetap jalan atau gagal? Yang dibaca persentasenya. Kalau yang pertama misalnya nyentuh kejemput 3180, ketika dia ada kenaikan, kalau sistem baca 3%-nya udah ketemu, ya kan, 3210 misalkan katakan, ya kan, 3210 berarti memang saya sudah beli 3210. Kalaupun ada koreksi lagi dia turun, hanya di 3200, udah bukan punya saya. Sistem akan baca kondisi saat itu. Suaranya hilang. Masukin suaranya nambah hilang. Kita nggak dengar, suaranya hilang. Saya ulang ya. Ya. Jadi memang ketika harganya 3180 terendah, lalu dia ada kenaikan 3%, itu sistem akan langsung belikan harga yang saya mau, yaitu 3210. Ya. Tapi kalau nantinya ada koreksi lagi, hanya di 3200 low-nya, itu bukan punya saya. Yang punya saya yang tadi, karena saya sudah match orderannya, 3210. Ini.
Justru malah pertanyaannya sebaliknya. Misalnya sudah nyentuh sampai harga terendah, tapi dia pull up nggak nyampe 3%. Kenaikannya baru 2%. Ternyata dia balik ke bawah lagi, koreksi lagi. Mungkin sampai 3150 gitu katakan. Ya kan? Nah, sistem akan cari harga terendah yang baru. Ya. Dia nyentuh dulu sampai 3150, misalkan terendahnya dia ada kenaikan, sampai nggak 3% naiknya. Karena kalau sampai 3%, sistem akan beli. Oke. Oh, berarti harga akan yang cari- misalkan kita udah pasang 3210 nih, ternyata dia tadi turun lagi. Nanti kan dicarikan harga 3% setelah kenaikan. Berarti nanti Harga kita dapat low-nya. harga itu. Harga low-nya yang terbaru lagi, misalnya kenaikannya baru sampai 2%, ternyata balik arah lagi, harganya turun Ya. lagi. Nah, dia sistem akan nyari harga baru, harga bawahnya. Tinggal Ya, nunggu maksudnya dia harga nanti naiknya. yang kita dapat itu harga yang berapa berarti, Mas? Yang terendah pastinya, misalnya menyentuh di 3150, begitu naik 3%, mungkin harga 3170, itulah harga yang 3%-nya dari 3150 lah katakannya kan. Nah, itu yang akan terbeli. Justru bukan ininya, justru ininya yang diutamakan, persentasenya. Tapi kita tanpa merubah itu yang kayak itu kan kita pasang di if last price itu berarti kita nggak pasang itunya lagi, ngerubah angka di situ. Nggak usah. Ini mandatory harus diisi. Tapi yang terpenting adalah kita lihat ininya, karena triggernya ini yang terpenting. Lowest-nya berapa sih? Gitu. Harga benar-benar terendahnya berapa? Nah, pertanyaannya sampai nggak 3% naiknya? Kalau nggak sampai persennya 3%, baru 2% dia koreksi lagi, ya udah nyari baru lagi. Harga rendahnya berapa lagi sih? Gitu. Nanti hitung lagi, naiknya sampai 3%. Kalau naik, kejemput. Ya kita beli. Itulah yang dimaksud. Dengan harga hitungannya harga lower yang baru itu, 3% dari lower yang baru ya? Betul. Bottom fishing, Mas Gofar. Istilahnya nyerok benar-benar di bawah. Oh, iya. Keren juga ya. Berarti gini, ini aku tanya lagi nggak apa-apa ya? Boleh. Misal nih ya, kita opening 3180, terus running ya, pasar running. Terus habis itu turun nih benar-benar ke 3180 dan mantul 3% gitu. Kita dapat mantul gitu ya. Kita dapat, terus ntar kalau dia bikin lower lagi, kalau ini nggak di cancel, kita dapat lagi. Enggak, udah. Udah. Kan satu kali order berarti. Ini udah. Kalau udah dapat ya udah berarti gitu ya. Rada greedy kayaknya ya Mbak Tia ya, rada greedy nih. Ya, soalnya kan udah dikodein ada roh gitu kan. Iya. Kayaknya enak. Ya, jadi orderan yang pertama 3% kejemput 3210, yaitu adalah memang yang saya mau. Oh, tapi kalau emang dia masih ada koreksi. Sebaliknya kalau misalkan sell juga, Mas. Oke, nih. Ini belinya ya tadi ya. Jadi kebayang ya udah ya belinya ya. Iya. Oke, dan ini bisa pasang periode maksimal 1 bulan ya. Oke, saya lanjut ke jual. Oke, penjualan. Jadi ini memang paling banyak kita rekomendasi fitur menggunakan trailing jual, trailing sell. Oke, trailing sell. Kenapa pakai ini? Jadi tadi saya kan bahas untuk break order ya. Ini, jadi break order ini untuk penjualan memang ini adalah andalan kita. Andalannya kenapa? Kita bisa pasang 2 order sekaligus, TP sama CL. Ya, tapi menurut saya nggak fair. Nggak fair ketika kalau resiko memang saya batasi. Tapi kalau untung setinggi-tingginya, saya nggak mau ngebatasin keuntungan. Ya, jadi kalau saya pribadi break order sell ini terpakai sama saya untuk pasang resiko ya, cut loss. Nanti kalau saya mau jual, saya pakai trailing jual. Caranya adalah ini biarin aja ya, oke, tetap nggak usah dirubah. Nanti if drop nih ya, ini ada kata-kata if drop, berapa persen dari, nah ini ada pilihannya. Dan ini kita selalu menyarankan menggunakan high price.
Jadi harga tertinggi. Nah, kalau tadi pembelian patokannya adalah harga terbawah, kalau begitu penjualan ini patokannya harganya harga tertinggi. Ini. Jadi dia nyentuh dulu high-nya berapa? 3.300. Oke, sampai 3.300 kalau ada penurunan, saya mau dia pas turunnya 3%. Kalau Pak, jangan terlalu mepet ya. Kalau mepet banget nanti takutnya nggak dimakan lotnya, ya kan? Oh gitu. Jangan terlalu mepet lah. Toleransi mungkin 3-5% lah ya. Itu toleransi banget lah. Oh 1% ntar udah kejual kita tinggal lagi naik lagi. Iya, mepet banget ya kan. Ternyata lotan kita ada di belakang sini gitu loh, ya kan nggak dimakan sama dia. Nggak Gitu dimakan ya. ya. Ya, itu banyak sering terjadi tuh kayak gitu ya. Oke, saya katakan 3%. Jadi biarin marketnya naik setinggi-tingginya. 3.300. Ketika dia ada penurunan sampai dengan 3% dari 3.300 katakan ya kan. 3.300 di sini taunya dia ada turun ya kan. Turun 3%, 3.270. Oke lah terjual. Karena apa? Tadi saya udah beli di harga 3.210. Nih sini. Ya. Kalaupun ada penurunan 3% dari harga tertinggi 3.270 tetap cuan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 poin. Itu langsung down apa tetap antri berarti Mas? Down. Langsung. Oh langsung. Langsung. Berarti sistemnya itu nyeting haki ya? Iya. Bisa begitulah ya, bisa begitu ya. Iya, Tapi iya. pakai persentase ya. Oh iya, keren. Tadi Mas Yogi, tadi kan Mas Yogi kan cerita. Tanya lagi ya nggak apa-apa ya Mas ya? Boleh nggak apa-apa. Daripada nggak ada yang tanya. Tadi kan Mas Yogi cerita kalau apa tadi yang sebelum ini tadi apa sebelum trailing itu apa? Order. Oh ya break order. Tadi kan Mas Yogi cerita kalau pasang apa untuk cut loss-nya di sini nanti jualnya di trailing kayak gitu untuk 2 itu bisa gitu apa gimana Mas maksudnya Mas? Saya belum dong tadi yang Mas Yogi sampaikan kan tadi kalau untuk kayak cut loss ya gitu kan di break order gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak untuk yang jual itu yang di trailing itu bisa diperintahkan di 2 itu atau hanya salah satu? Suaranya nggak ada. Nah, jadi misalnya 100 slot saya udah pasang untuk stop loss, ya kan? Nah, ini jagain saya punya resiko. Tapi saya juga dong pengen untung, ya kan? Pasang di trailing order, jual, ya kan? Di sini 100 slot. Ini. Sebenarnya kondisi yang udah saya pasang di break order jual 100 slot, ini udah di, apa ya, istilahnya di alokasi ya, udah di lock lah, ya. Jadi nanti akan timbul, begitu trailing saya pasang lagi 100 slot, ini akan short sell, nggak bisa. Karena apa? Ini sudah di lock di sini untuk penjualan dengan kondisi yang kita mau, harganya berapa. Jadi kayaknya nggak bisa dijalankan seperti itu. Gitu Mas Gopar. Tapi kalau dalam satu menu, di break order jual, pasang 100 slot CL, 100 slot TP, padahal barangnya cuma 100 gitu ya, itu bisa. Oh iya. Iya, tapi kalau Siap. 2 menu nggak bisa. Jadi kalau pasang TP sama CL mana duluan yang kena gitu ya? Gantung biasanya ya, nanti open gap-nya ke bawah atau ke atas. Oke. Tetap resikonya ada lah Mbak, ya kan ada. Khawatirnya takutnya gap-nya down, ya udah CL duluan yang dimakan. Oke, berarti kalau CL yang kena TP-nya auto ter-cancel ya? Udah pasti. Ya iyalah, barang siapa? Barangnya udah nggak ada ya kan, mau dijual lagi ya kan. Siap.
Ada lagi Mas Yogi? Ada lagi? Ini ada pertanyaan? Eh, Oh, Doni mau Cindrat live. dulu. Mulyono, Ada oke. tamu. Ya. Silahkan. Nah, oke, yang break order clear ya tadi ya. Nah, ini Oke. trailing order. Trailing order ini saya sih biasanya kalau memang yang sudah punya barang, saya anjurkan untuk pakai trailing aja, ya kan. Jangan nentuin lah untungnya tinggi mas, setinggi tingginya, gitu ya. Nanti begitu ketika dia mau balik arah, persentase saya kena, gitu. Nah, itu adalah yang paling ideal seperti itu. Oke, ini trailing ya. Ada lagi yang mau ditanyain trailing order? Trailing nih cocok kalau ini saham gorengan gitu ya. Jadi Saham kalau keguyur, gorengan. kalau keguyur bisa keluar duluan gitu. Nah, Ada benar tuh ya. ada saham yang kita nggak sempat Nah, keluar. makanya gitu. ini cocok yang buat scalperan kayaknya main tadi keren-keren. Cocok kalau scalperan pakai MNC Mas Yogi semua. Oke ya, jangan lupa ya nanti tradingnya di Motion Trade ya, walaupun punya toko sebelah ya kan. Nggak ada toko sebelah. Cek toko sebelah. pakai Motion Trade ya. Tadi Mbak Fira juga ya. Mudah-mudahan transaksinya bertumbuh. Betul. Oke. Cocok nih buat scalpingan gitu kan. Kadang kayak saham-saham yang suka naik tinggi terus guyurnya kenceng tuh cak yang baru-baru ini naik CAKK. Kan itu kan emang tipikalnya naiknya maksudnya naik terus kalau guyur tuh langsung drujuk gitu. Waduh, ngeri ya. Kolesterolan nih. Tuh kalau lihat chartnya deh. Ya kalau guyur kan kenceng lah. Kalau teman-teman pakai trailing, misal dari harga tertingginya turun 3% keluar kan apa aman lah ya. Iya ya. Itu kan waduh. kalau guyur kan gitu kan. Kan kemarin sempat rame nih. Ini kayaknya udah waktunya ya kayaknya Mbak ya. Ini Ya, udah selesai emang. Ya, udah waktunya nih kita nangkep pisau jatuh kalau berani ngambil ya. Emang ini udah ini cerita kemarin gitu. Ini jangan diambil lagi, udah Betul. Kayak ada satu saham lagi tuh yang tipikal suka guyur tuh. Apa tuh, Mbak? Asa tuh suka guyur juga. Asa. Jadi ini bisa per menit kan ya chartnya? Grafiknya. Mungkin kalau per menit ntar kelihatan dia suka guyur-guyur gitu. Tuh Mas Yogi hilang. Ini ada day, ada week, ada month, ya kan? Ada menit, ada tick. Wah, sampai ada ticknya loh. Lengkap kita. Kalau mau menit, kalau di menit deh. Kita load ya, kita lihat per menitnya. Oh, harus di load gitu ya dia ya? Kita harus kita minta dulu di load ya. Nah, ini per menitan nih. Dia kan suka guyur-guyur tuh. Kalau guyur suka dalam. Nah, teman-teman pakai trailing deh. Jadi aman. Dijagain ya, nggak ketakutan. Jadi nggak perlu guyur dalam. Atau saham yang kemarin ramai se-Indonesia tuh CEM. Yang semenit turun 20% kan kalau kita pakai trailing 3% aman lah. Apa Mbak? CEM Karmina? CEM bukan CHEM. Kalau anak blue chip nggak kenal kayaknya. Tuh CEM Star saham baru IPO. Baru IPO. Bacanya juga rada susah ya, bacanya ya baru IPO nih. Iya, CEM Star gitu. Siapa tahu mau lihat ini kan, apa namanya, lihat tragedi di bursa gitu. Oke. Siap. Nah ini ya. Enaknya kalau teman-teman mungkin pakai day kelihatan. Iya. D ya, D aja deh. Menit. Nah ini D-nya nih. Nah tuh yang ekornya tinggi banget itu kan ada tragedi tuh di situ tuh. Ini ya, tanggal berapa sih? Jadi itu semenit ya turunnya. Ngeri ya. Closing. Jadi kalau pakai MNC lebih aman ya karena bisa pakai trailing. Betul. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman
senang pada ngulik chart ya. Nah, ini saya coba kasih tahu informasi kita punya updatean terbaru ya kan dari mulai intraday-nya. Ini yang ditunggu-tunggu. Nah, ini adalah fitur baru kita. Trading view chart. Ya, jadi yang biasa udah common ya, biasanya kalau namanya udah pakai trading view chart biasanya berbayar ya kan. Nah, ini MNC kasih gratis ya untuk membernya MNC Sekuritas, yaitu kita punya fitur trading view chart di mana indikatornya lebih lengkap dan tidak berbayar, sudah ada langsung di aplikasi Motion Trade. Silakan Bapak Ibu gunakan ya kan. Di sini lebih lengkap dengan trading view chart-nya. Biasanya kan trading view chart itu biasanya ada membernya ya, ada bayar mingguan, bulanan, tahunan gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa gunakan, silakan. Ini ya, misalkan mau di compare ya kan, mau di compare kayak apa simbolnya, ataupun mau diganti candle-nya, ini banyak pilihannya, ini indikator, ya kan, banyak macam indikator. Oke, nah ini ada tools-toolsnya, yang doyan pada narik-narik garis tuh ya, nyari support, resisten, silakan. Nah setelah itu bisa di langsung buy, langsung bisa buy dengan menu trading view. Nah, ini Bapak Ibu silakan dikulik aja ya. Ini ada settingnya kalau mau di customize ya kan, mau dibeda-bedain warnanya. Berarti chartnya punya dua ya, punya yang dari MNC sama yang trading view. Betul. Ini sih unggulan juga di kita nih. Lumayan Banyak yang suka. Iya. Karena pernah dengar komunitas Tetra ya, Mbak Tia ya? Iya ya, saya tahu. Ya, Tetra itu udah kerjasama, udah mitra sama MNC Sekuritas, dan foundernya Om Luke ya, Om Luke Hakim cukup puas banget ketika kita tampilin kita punya menu trading view chart. Dia sangat antusias lah. Terus ada Arga ya, Samologi, Bandarmologi, itu Arga juga udah kerjasama sama kita. Ya. Pak Arga Karo-Karo. Ya, si Mojang Bandung ya. Oh ya, Pak Arga pasti pakai BDM kan? BDM-nya di mana? Dapur masing-masing ya, Pak. Maaf ya, Mbak. Saya ini ya. Apa? Nanti silahkan di ini aja deh, stalking. Enggak, maksudnya kalau kita lihat apa namanya? Kalau kita mau lihat indikator bandarmologinya di MX itu di sebelah mana gitu? Halo. Dari semua yang malam ini kita bahas di menu super order, if match, GTC, back order, trailing, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak Agus. Pak kecil suaranya Mas Yogi. Iya, jadi Adaro Energi secara sektor mining memang masih hype, cuman trennya lagi rada ke bawah, tapi tetap masih diminati untuk sektor mining. Khusus Adaro ya, kemarin udah kasih banyak cuan buat teman-teman ya, udah berjamaah ya kan. Dari saya ngikutin dia ini full
dari mulai bulan 1 sampai dengan bulan ini saya ikutin terus. Ya, jadi kebagian lah keuntungannya dia. Kalau ditanya masih boleh masuk apa enggak, saya bilang masih, Pak Ujang. Silakan tentukan. Kalau ditanya masuk di berapa, saya merem, Pak. Ada roh. Jujur kata, karena memang HP-nya Bunda dong, bawa sini dong, Kak. ya kan, EMA 60-nya akan dia motong lagi dengan nih. Ini udah golden nih, saya bilang golden cross ya. Nah, ini golden cross. Ini masuk merem, Pak. Berapa aja silakan. Sehat, mau. Oke ya, Pak Ujang, semoga menjawab ya, Pak. Oke, lanjut. Kalau pertanyaan dari Pak Bagus nih, Pak Bagus, kalau yang di HP chartnya nggak bisa ditarik-tarik garis ya? Iya Pak, mohon maaf ya Pak, kalau di handphone memang secara tampilan itu kecil ya kan, jadi kalau indikator pun nggak seluruhnya ada, karena memang resolusi handphone tidak sebesar PC atau laptop. Kalau Bapak mau ada rencana tarik-tarik garis atau chart, silakan gunakan pakai PC atau laptop Pak. Kalau handphone mungkin beberapa indikator aja bisa menjadi acuan ketika Pak Bagus mau beli atau jual saham ya, gitu ya. Oke, semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sorry aku Kayaknya recordingnya juga udah stop nih ya, Mbak Tia, monitor. Iya, saya ke log out tadi waktu tanya. Kalau mau lihat apa broker summary-nya itu di mana gitu. Kan kalau kita mau pakai teknik bandarmolo gitu, kita butuh broker summary kan. Ini kan Gimana Mbak Tia? kalau tadi kan Monitor Mbak. cek. So far ada yang mau Oke, jadi bisa saya kawal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Tia, monitor. suaraku masuk nggak? Masuk. Oke, maaf ya, jaringannya tiba-tiba hilang gitu. Tadi jelek banget ya Allah. Tadi saya tuh mau tanya ini Mas Yogi. Saya tuh mau tanya kalau broker summary-nya tuh di mana kalau MNC gitu. Tadi kan cerita tentang Pak Arga. Jadi saya jadi inget gitu. Kalau mau lihat broker summary-nya tuh di mana gitu. Malah hilang. Oke, broker saham. Nah, ini bisa dilihat nih, berarti ada broker saham kita nih. Nah, kalau yang menu end of day itu apa? Yang mana? Yang atas itu, sebelahnya order. Sebelahnya order ini. Ini broker. Nah, ini. Nah, ini yang saya cari. Nah, ini, silakan. Summary-nya ini yang keluar. Nah, itu nanti tinggal dilihat ya kan. MNC EP. Oh, ini per brokernya. Kalau all broker transaction. Kalau per sahamnya bisa. Ini by broker nih, semua broker. Sorry. Broker transaction. Nah, ini by stock. Nih, by stock, by sahamnya. Oh ya, ini yang dicari. Oke ya, alhamdulillah masih ada ya yang dicari ya. Mas tuh tadi mau tanya ini gitu. Ini end of date ya. Kan nggak bisa ya sekarang ya. Sekarang ditutup. Ya. Ada kesenjangan sosial. Betul, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ya, netizen ya, bahaya ya netizen. Oh iya, oke lah. Ini udah ketemu nih. Terus habis itu ini ada pertanyaan nih Mbak. Pak Bagus deh. Sebelum bilang tuh, ada yang memuji. Sebelum Mbak Ita. Mbak Ita nih. Untuk ketepatan menu support order ini berapa persen Mas? Jadi soalnya di aplikasi sebelah masih sering miss.
untuk pakai menu conditional order. Bagus, nggak usah malu-malu, sebut aja. Jangan sebut brand ya kan. Belum di endorse jangan disebut lah. Iya, betul. Oke. Kalau aplikasi sebelah, iya emang saya akui juga, itu emang sering miss gitu. Udah kena, kitanya nggak dapet. Itu berarti Hmm? PHP. PHP. Iya, udah PHP, ghosting pula. Kalau PHP ngeri dong jadinya. Tapi nggak cuma satu sekuritas ya. Beberapa kayak gitu. Agak suka Kalau- error di super ordernya. Ini kalau pertanyaan secara global ya menanyakan berapa sih rate-nya untuk kecepatannya menu di super order motion trade namanya untuk Pak Bagus. Jadi untuk ketepatan atau kepastian memang nggak ada sih yang bisa memastikan. Semua pasti sistem pasti akan terjadi sistem error ya, tapi itu nggak diharapkan. Sampai detik ini kita ya tim online trading, saya online trading tidak pernah mendapat keluhan untuk masalah super order yang ada di motion trade. Belum pernah terima keluhan. Mungkin ada orang yang salah input, nanti kita guidance, paling itu aja. Tapi kalau untuk keluhan karena super ordernya nggak jalan atau trouble ya, itu sih kita belum pernah. Gitu. Oke ya. Kalau memang mau dibuktikan, Pak Bagus silahkan coba semua menu super ordernya dicoba aja. Nanti silahkan sembari komunikasi sama saya. Ya, oke Pak Bagus ya. Semoga menjawab ya. Oke, ini dari Mbak Ita Elinawati. Paling suka lihat BDM di apps motion trade. Juara Mas. Duh. Nyiapin hadiah apa ya nanti buat Mbak Ita ya, Mbak Tia. Asik. Bikin bareng-bareng. Memang tampilannya tuh enak banget. Oh iya, gitu ya. Adem Yalah. gitu. Jadi pengen beli terus. Oh enggak ya? Baik, Mas Yogi. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Ini udah jam 9.15. Barangkali yang punya anak-anak kecil mau menidurkan. Nah, itu dia tuh ya. Oke, Dan kalau kayaknya memang Mas Yogi baru pulang kerja, belum mandi juga. sampai baju, jam maaf ya. 9. Ya, ada lagi yang dipertanyakan, maksudnya kayak tools yang teman-teman sering pakai. Nah, itu tanyain aja di MNC tuh ada nggak, gimana caranya gitu. Yang penting kebutuhannya teman-teman tuh terakomodir. Nah, itu penting. Itu paling penting. Mungkin Ada lagi? Ada pertanyaan? Kayaknya sih semua udah dijelasin ya, mulai dari cara buy and sell, terus habis itu cara lihat chart, terus BDM gitu kan, teman-teman kan biasanya. Oh, ini paling ada fitur ini nggak fundamentalnya gitu, kayak ini misalnya ini pairnya berapa gitu kan, kadang-kadang ada ya. Itu ada di MNC, ngelihatnya di mana? Di menu stock price ya, ini stock price. Nanti di sini kalau handphone ini ada 2 halaman gitu. Di menu stock price ya, kalau di handphone 2 halaman tinggal geser kanan kiri aja. Ya, jadi nanti ini ada today, ada history, ada news. Kalau emang yang butuh untuk fundamental, silakan tinggal lihat finansialnya. Oh, udah lengkap banget. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua nggak perlu capek-capek hitung sendiri. Kita udah bantu ya, kita udah bantu hitungin mau quarter atau per tahun, silakan dilihat ya kan. Ini nih ya. Iya, Maksimal mungkin kita tampilkan deh apa kebutuhannya. Oke, ini apa ini? Telkom. Ini Telkom. Request ada mau lihat apa? Fundamentalnya? Adro lagi. Oke, dengan senang hati nih.
Besok temanya beli Adro. Tuh. Kode keras ya. Aduh. Masih murah loh. Oke. Nah ini ya, ini Adro nih ya kan 2019, 20, 21, 22. Kan apa sih yang dilihat der ya kan, dernya nih ya kan. Mengecil nggak sih ya kan? Atau total aset ya kan, mau lihat total asetnya dia atau net income-nya. Silakan bisa dilihat-lihat. Oh, tinggal dibandingin aja. Ada menu screening sahamnya nggak? Mbak Ita tanya. Oh, kalau untuk screening saham kita nggak ada. Tapi itu ada ranking tuh apa di atas? Nah, ranking ini ada kalau ranking ya. Ini bisa stock ranking. Ini ya. Oh, Oke, tinggal dipilih aja mau apa yang dilihat ya. Transaction-nya atau volumenya, ada market cap-nya atau Oke. gainer atau loser-nya. itu ranking. Kalau yang stock rank itu sama yang di bawahnya. Karena turun di bawahnya. Satu baris sama watchlist itu loh. Apa kecil? Watchlist. Sekarang ketutup. Nah, kanan ada stock rank. Mana sih Mbak? Kok nggak ada stock rank sih? Kanan ini. Ya. Sama Mbak. Oh, sama. Ini customize ya. Jadi quick menu. Ini quick menu, ini bisa ditampilin ini di sini 10 jumlahnya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ini quick menu. Nah, ini bisa dimodify. Oke. Oke ya, kalau tampilan seutuhnya, nah ini macam-macam ini. Kalau watchlist-nya itu watchlist kita pribadi. LNC sekuritas dari tim riset. Oh, nah itu teman-teman ada mensi rekomendasinya. Ya, yang favorit 10. Nah, tuh mantap. Jadi ini kan menu screening kan. Nah, ini kan termasuk udah di screeningin sama MNC. Iya, tapi ya balik lagi ya, ini screening dari risetnya MNC. Iya, tetap ada resikonya. Tetap. Begitu. Ada lagi teman-teman? Mau ditanyain, silakan. Kayaknya masih sering 2 minggu sekali atau seminggu sekali ini Mbak Tia acara begini. Wih, mantap. Boleh. Boleh. Nah, asal orangnya banyak aja. Nah, ayo dong, ajak dong. Pak. Teman-temannya yang belum punya RDN itu edukasi, karena kan emang di Indonesia baru 3% orang tuh kenal saham. Kadang kita tuh kalau denger dari orang lain tuh kadang kita nggak percaya, tapi kalau dengar dari teman sendiri dan mereka lihat, oh iya ya, oh ternyata emang Pak Ujang tuh sukses gitu kan di saham, Mbak Ita emang sukses gitu, mereka akan lebih percaya sebenarnya gitu. Jadi emang duta pasar modal ya diri kita sendiri sih, diri teman-teman sendiri. Jadi ayo disebarluaskan infonya, ntar teman-teman ajakin ikut MNC Sekuritas. Mas, untuk chart ketika tarik garis atau pakai indikator otomatis tersimpan nggak saat kita buka aplikasi kalau di MNC? Atau harus di save? Ini bisa sih, ya. Misalnya kalau mau, saya belum pernah nyimpen juga sih sebenarnya, ini belum pernah disimpan gitu loh ya. Indikatornya itu kan nggak hilang ya? Hilang. Ini itu. Kalau ini memang sudah default ya, kalau MA sih ya. Ya simple moving average sih di sini memang default aja, cuman ini bisa dirubah maksudnya ya kan. Mau pakai berapa gitu kan. Nah, ini ada ininya ya kan, misalnya mau pakai SMA-nya itu udah pakai ya. Nah, ini tinggal dirubah, misalnya biasa pakai berapa sih? 10, 50, 100. Gitu misalnya, ini tinggal
klik kanan aja ya kan, nanti tinggal mau bagaimana, mau diganti atau save ininya konfigurasinya ya kan, ini macam-macam. Tapi kalau Oh, pakai iya. yang Nih. trading view itu Hmm. kesimpan kok. Nah, kalau yang trading view bisa disimpan ya kan, itu bisa tuh, lebih enak tuh ya kan. Karena tampilannya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih Mas. Mm-mm. Kalau izin live dulu ya, di Korea udah tengah malam ya. Wah, Ya, Korea selamat ya. istirahat. Aduh. Salam sama itu ya Blackpink ya. Siapa? Paling tahunya cuma itu. Lisa, ya Iya. kan? Lisa doang ya kan. Siap, Dia yang cakep sih ya. Kalau ketemu Lisa titip salam dari saya ya, Mas. Siapa itu? Mas, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan. Chat volume itu hanya satu warna. Itu mewakili beli, jual, atau total transaksi? Karena kan kalau di TradingView 2 warna gitu. Oke, ini ngomongin di chart nih. Ini chartnya. Ya kan? Ini mewakili beli dan jual, iya. Tuh ya. Tapi ini bisa color setting. Oh, bisa disetting. Ya. Ini tapi ya tinggal klik-klik aja ya kan. Apa yang mau disetting, background, ini default text-nya atau background-nya, data window line-nya, text-nya. Misalkan bisa customize. Kalau ditanya ini mewakili satu warna, ini mewakili beli dan jual, ya. Enggak. Mungkin maksudnya gini. Kalau di TradingView itu kan kalau merah itu ini ya, maksudnya kayak banyak pihak yang menjual. Kalau hijau itu demand-nya tuh tinggi. Nah, kalau yang di chatnya MNC itu kan sama warnanya. Nah, itu berarti informasinya nggak ada ya. Maksudnya ini tuh barnya setinggi ini tuh banyak yang jual atau banyak yang beli kayak gitu. Maksudnya mungkin. Secara transaksi ini sih udah termasuk kayak contohnya lah, ambil volume yang terakhir ini. Ya kan, yang terakhir ini ada row memang sudah tergabung dalam satu bar ini adalah transaksi beli sama jual udah digabung. Tuh, tapi ini yang di menu chart biasa ya. Oke, nah mungkin pakai ini ya, kalau yang bisa distribusi sama akumnya pakai RSI ya, berarti ya bisa nggak pakai RSI? Suaranya agak ini apa agak jauh. Pakai RSI ya, kita pakai RSI kalau mau lihat distribusi sama akum pakai RSI ini bisa. Ya, kalau di chart ya, menu chart biasa ini ya, tambahin nama RSI-nya. Ya, RSI-nya dia ngebantu informasi yang di volume. Ini Karena bisa kelihatan akum sama distribusi. Kalau trading view chart ini memang sudah kelihatan ya kan. Tapi nggak enaknya di TradingView nggak bisa naruh itu ya, nggak bisa naruh MA di volumenya ya. Indikator. Ini ada macam-macam. Oke, nanti bisa di nanti kulak-kulik. Iya, teman-teman kan udah sering belajar tuh. Oke ya, nanti ini banyak kok ini. Justru lebih enak pakai yang trading view. Enaknya karena gratis juga. Nah, nggak berbayar loh, kita udah siapin di Motion Trade ya kan. Jadi Bapak Ibu manfaatin ya. Aduh, tinggal pakai deh bener-bener. Besok saya buka ini aja wis. Pintunya. Buat ngeluarin rekomen Mbak Tia ya. Oke, ada lagi? Semoga menjawab ya tadi pertanyaan tadi ya. Ya, ada lagi nggak teman-teman nih? Kasihan nih Mas Yogi. Nggak apa-apa. Bagian daripada tugas after sales. Betul. Ada lagi nggak? Kalau nggak kita sudahi. Kayaknya udah banyak yang keluar juga mungkin karena udah malam. Gitu.
Oh, tadi sampai 21. Tadi ya, ada sampai 25 kayaknya paling tinggi. 25 ya. Mbak Tia bikin dokumentasi ya? Dokumentasi yang paling banyak. Oh, Ah, apa nanti kan ini saya rekam kan. oh iya. Nah, Hmm. oke. Ntar minta ya, Mbak. Ya. Nah, Oke, sudah. Atau Kayaknya kita mau foto bareng nggak? Foto Oh kali iya ya? dong. Iya dong, perlu Kita dong. aktifin dong kameranya dong. Ya, bareng-bareng nih. Saya stop screen dulu ya. Nah, stop screen dulu sebelum kita istirahat. Nah, Mas Gofar juga udah hilang. Loh, capek dia kayaknya udah. Kayaknya jarak tempuhnya jauh ya. Dia tiap hari tuh ini apa mobilitas tinggi. Waduh, iya deh, semoga Hilang ya. tercapai. Halo. Ya dong, biar kenal. Keren banget nih, bertahan sampai akhir. Oke, udah nih yang mau buka kamera cuma segini doang. Belum semuanya nih, ada Mbak Ita, Pak Teguh, Mbak Nirma, Mbak Nino, Mbak Etik, Mbak Nini. Ayo dong. Belum. Yuk kita foto yuk sebentar yuk. Boleh ya, open cam dulu, Nanti kita dokumentasi dulu ya. Maaf, pakai PC nggak ada kamera. Iya, PC saya satu juga nggak ada kameranya. Oke, gimana nih? Siap, lanjut langsung. Gayanya gimana nih? Gayanya gaya bebas, gaya katak. MNC nggak ada gaya tertentu gitu. Paling 2 jempol lah, jangan lupa. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip. Terima kasih teman-teman untuk Mami. Semoga bermanfaat ilmunya. Manfaat banget lah ya, banyak banget tadi. Terus jangan lupa kode-kodenya dari Mas Yogi. Katanya kalau beli adro merem aja gitu ya. Tapi kan emang fundamentalnya bagus. Jadi teman-teman bolehlah yang jangka panjang itu mau masuk adro boleh gitu. Kapan-kapan kita bikin kelas lagi kalau pesertanya udah banyak gitu ya. Dan kita bisa meet up lagi sama teman-teman dari MNC gitu. Semoga ke depan kita bisa bikin kelas-kelas yang lebih keren lagi. Makasih banget Mas Yogi buat malam ini ilmunya, buat kenalan saham. Semoga dibalas dengan rezeki yang berlimpah ruah. Terus habis itu terima kasih juga buat teman-teman atas waktunya ya yang udah disediain buat acara kita malam ini. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat, bisa buat bekal teman-teman menghadapi kenyataan di bursa. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.